Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noraliana dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Febrianti dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Rika Tamara dari kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan mempraktekkan video percobaan korosi pada paku. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai peristiwa elektrokimia yang ada di sekitar kita, yaitu korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya, membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Korosi juga bisa disebut sebagai berkaratan. Ini adalah salah satu contoh peristiwa korosi di lingkungan sekitar kita. Mari bereksplorasi dengan judul korosi besi. Siapkan alat dan bahan. Untuk menguji pengaratan, bahan yang kami gunakan, yang pertama, 4 buah paku, yang kedua, 4 buah botol plastik, yang ketiga, 4 buah larutan. Larutan yang pertama yaitu larutan pencuci piring, kita menggunakan sunlight. Yang kedua, air. Yang ketiga, larutan garam. Yang keempat, minyak sayur. Bahan yang keempat, kami menggunakan 4 buah plastik dan 4 buah karet yang akan digunakan untuk menutup botol plastik. Langkah yang pertama, siapkan 4 botol plastik. Isi 4 buah larutan yang telah disediakan. Air garam, minyak sayur, jangan lupa kita berikan label di masing-masing botol ya. Ini larutan sunlight, kemudian botol yang kedua yaitu air, botol yang ketiga yaitu garam, larutan garam, dan yang terakhir yaitu minyak sayur. Langkah yang kedua, kita masukkan 4 buah paku ke masing-masing botol plastik. Sunlight, air garam, dan yang terakhir minyak sayur. Kemudian yang ketiga, kita tutup botol plastik menggunakan plastik. Untuk air, kita tidak perlu menutupnya. Kita usahakan kita tutup rapat ya. Setelah semua sudah siap, kita membutuhkan 3 hari untuk melihat perkembangan pengaratan. Jangan lupa kita ambil foto tiap harinya untuk mempermudah kita meneliti perkembangan pengaratannya. Di hari pertama dapat kita lihat pakunya masih belum berkarat di cairan sunlight. Di cairan air dapat kita lihat pakunya masih belum berkarat juga. Di larutan garam dapat kita lihat pakunya belum berkarat juga. Di minyak, begitupun di minyak, pakunya belum terlihat berkarat. Kemudian hari yang kedua, ini pakunya sudah agak berkarat. Air warnanya sudah tidak jernih dan pakunya sudah mulai berkarat ya. Larutan garam, begitu juga dengan larutan garam, airnya sudah keruh dan pakunya mulai berkarat. Minyak
airnya masih seperti minyak, dan pakunya masih belum berkarat. Baiklah, kita lanjut hari yang ketiga, yaitu larutan sunlight. Pakunya sudah mulai karatan, lebih parah dari hari sebelumnya. Air biasa, airnya sudah keruh lebih parah dari sebelumnya, dan karatannya pun lebih parah dari hari sebelumnya. Kemudian larutan garam airnya pun lebih keruh daripada hari yang kedua, dan pakunya pun sudah berkarat lebih parah dari hari sebelumnya. Sedangkan di minyak sayur, paku dari hari pertama masih belum berkarat juga. Nah, paku yang dimasukkan ke dalam air memiliki karat yang paling banyak. Mengapa? Karena paku yang berasal dari besi bereaksi dengan air sehingga terjadi korosi. Yang kedua, paku yang dimasukkan ke dalam minyak tidak ada korosi karena sifat pada minyak akan mengisolasi air untuk masuk ke dalam paku sehingga tidak terjadi korosi. Yang ketiga, paku yang dimasukkan ke dalam air sabun memiliki sedikit karat. Mengapa? Karena sabun memiliki sifat basah, bukan asam, maka dapat menghambat terjadinya korosi. Dan yang terakhir, paku yang dimasukkan ke dalam air garam memiliki sedikit karat. Mengapa? Karena garam terdapat natrium fluorida yang menghambat pertumbuhan bakteri Glanonella yang secara anaerob yang tumbuh. Demikianlah video praktek korosi pada paku dari kami. Apabila ada penyampaian dan kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.